Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, ini kemarin ada yang menanyakan apakah lukisannya ini dimaharkan. Jadi salah satu dari penonton saya menanyakan seperti itu. Dan untuk di untuk di koleksi ini sobat, lukisan ini memang tidak saya maharkan. Jadi ini saya koleksi pribadi karena ada kenangan tersendiri. Oke sobat, untuk di video kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari beberapa buah pusaka yang kemarin saya dapatkan. Nah, ini adalah pusaka-pusaka yang bagus banget sebenarnya ya, meskipun dia berada di warangka yang sederhana. Nah, jadi kita jangan terkecoh. Bahasanya memang di lokasi-lokasian, nah di rumah-rumah penduduk itu memang kebanyakan dari pusakanya itu tidak terawat atau juga tidak mau merawatnya. Jadi karena alasan takut ataupun juga alasannya tidak bisa merawatnya. Nah, itu adalah alasan klasik sebenarnya. Alasan klasik dari para penerus, sebenarnya penerus dari warisan dari leluhurnya. Tetapi saya juga nggak tahu kenapa sih mereka itu kok bilangnya tidak bisa merawatnya ataupun juga takut merawatnya. Ini untuk di pusaka loh ya, tapi kalau diwarisi tanah, diwarisi rumah, diwarisi sawah, kok bisa gitu loh merawatnya. Oke sobat, nanti akan saya tunjukkan satu persatu. Kita akan mereview satu persatu pusakanya, dan pusaka ini bisa dikatakan adalah pusaka yang luar biasa. Saya akan menunjukkan kepada Anda dulu yang pusaka yang paling tengah ini. Nah, ini adalah salah satu dari contoh yang pusaka tidak dirawat. Lalu karena takut juga mungkin, karena tidak bisa merawatnya mungkin juga seperti itu, akhirnya terus dimaharkan. Nah, ini jadi ya orang-orang seperti itu biasanya memang ya bisa karena hal-hal seperti itulah akhirnya roda perekonomian itu juga bisa berputar. Karena adanya orang-orang kayak gitu akhirnya memahalkan pusakanya, akhirnya terus dibeli oleh para hunter yang berkeliling ke kampung-kampung itu, lalu diantar saya mahari. Nah, kalau dari saya nanti juga dimahari lagi oleh seseorang. Jadi perekonomian juga berputar. Jadi sebenarnya ada sisi baiknya juga ini sobat. Oke, akan saya tunjukkan kepada Anda. Nah, kalau kayak gini memang sudah dipastikan adalah pusakanya tidak terawat ini sobat. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Ini saya dapatkan dari salah seorang teman tosan Aji saya Trenggalek sobat. Saya sebenarnya mendapatkan dari beliau itu banyak. Jadi memang banyak, dan juga sebagian ada yang bagus-bagus dan layak untuk dijadikan sebagai sebuah piandel. Dan di saya pun juga sama. Beberapa diantaranya pun juga saya koleksi pribadi dan juga saya maharkan. Nah, yang koleksi pribadi itu pun juga terkadang saya maharkan lagi sobat. Sudah waktunya ganti tuan baru. Nah, ini untuk di dapurnya adalah dapur brojol. Nah, ya seperti ini wujud dari pusakanya. Nah, ini nanti akan saya warangkan dulu. Akan saya warangkan, dan juga untuk di warangkanya mungkin nanti akan saya serviskan sobat. Itulah mengapa biasanya kalau di saya setelah direview seperti ini biasanya itu sangat lama. Jadi mungkin di tukang warangka biasanya itu sekitar 2 minggu, bisa juga lebih. Terus di tukang warang itu pun juga sekitar 2 mingguan. Makanya kenapa setelah direview seperti ini biasanya sekitar 1 bulan baru bisa direview kembali. Kita lanjut untuk di pusaka yang kedua, pusaka berikutnya. Ini pun juga saya dapatkan dari satu orang. Ini nanti saya sangat yakin kalau setelah di servis warangkanya ini akan bagus ini sobat. Nah, kayak gini nih. Ini bagus loh ini. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini seperti apa. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Dapurnya adalah dapur Kebulajer atau Maheso Lajer. Nah, keris Kebulajer itu banyak yang meyakini adalah kerisnya para petani. Kalau saya tidak setuju 100% sobat. Nah, karena di dalam tuah dari Kebulajer pun itu sebenarnya juga salah satunya untuk kepemimpinan. Jadi juga bagus diagem oleh para pemimpin atau pemegang tampuk pemerintahan. Nah, ini kalau untuk di pamornya ini masih samar-samar. Saya masih belum berani ini kira-kira masuknya di pamor apa. Nah, untuk di bagian sor-sorannya ini
seperti kayak pamor apa ini, kayak pamor Putri Kinureng atau apa ini ya. Nah ini kayak gini nih, nanti biar diwarangi dulu oleh tukang saya. Ini kerisnya masih lumayan utuh, dan juga masih lumayan tebal. Ini saya dapatkan dari teman Trenggalek. Ini satu orang, jadi keris yang ini, nah yang ini sama yang ini satu orang. Lalu saya mendapatkan lagi dari temannya. Nah teman ini juga satu kawasan juga, nah, sama-sama Trenggaleknya sobat. Nah saya dapatkan ini, nggak tahu kenapa ya gini, saya tuh kok kepengen keris dengan pamor udan mas gitu loh. Nah dilalah temannya ini temannya yang ini ya, teman saya juga sebenarnya, ini menawarkan keris pamornya itu udan mas dan juga kul buntet sobat. Tapi sebelum saya ajak Anda untuk melihatnya, kita nikmati dulu dari keindahan warangkanya. Nah warangkanya seperti ini. Sebenarnya ini saya sangat yakin warangka ini kayaknya bagus loh di eranya gitu loh. Apalagi ini memakai pendok bunton, dan pendok bunton ini estimasi bahannya adalah mamas. Nah Anda lihat seperti ini betul-betul tidak dirawat kayaknya, sudah fix tidak dirawat kayaknya, karena sebenarnya ini bagus. Sebenarnya kemungkinan besar ini dulunya adalah agamanya orang kaya, mungkin seperti itu, atau orang yang mempunyai jabatan, atau orang yang penting lah di lingkungan masyarakatnya. Karena dari pamornya, karena dari pusakanya itu sudah menunjukkan apa ya, berbicara gitu loh. Itulah kenapa kalau yang masih memegang pusaka-pusaka leluhurnya itu biasanya itu bisa dilihat leluhurnya dulu itu siapa dari pusakanya. Kalau pusaka-pusakanya itu dia pamornya pamor mewah memang, nah, kemungkinan besar dulunya kalau nggak orang kaya ya berarti pejabat zaman dulu. Nah kayak gitu. Oke, kita akan melihat wujud dari pusakanya nih sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Ini warangannya masih warangan lama. Kalau Anda melihat untuk di bagian bawah di sor-sorannya, ini adalah pamornya pamor kul buntet. Keren banget ini memang pamornya. Nah ini pamornya kul buntet. Dapurnya ini dapur tilam upih sobat. Kebanyakan dari apa ya, dapur brojol dan juga tilam upih itu kebanyakan dia mengandung pamor-pamor mewah. Nah pamor mewah salah satunya adalah pamor udan mas atau juga pamor miring. Nah kalau untuk yang ini pamornya pamor udan mas ini sobat. Nah meskipun sudah agak aus untuk di pamornya, tapi kita masih bisa melihat dengan sangat jelas bahwasanya ini adalah pamornya pamor udan mas. Ini biar nanti diwarangi dulu oleh tukang saya, nah, biar terlihat indahnya. Ini nanti untuk diwarangkanya kemungkinan besar akan saya ganti sajalah ini untuk diwarangkanya, biar terlihat apa ya, terlihat ngajeninya ngajeninya, terlihat menghargai dari pusakanya. Nah kayak gitu. Karena untuk diwarangkanya kayaknya ini sudah nggak masuk lah kalau untuk saya ini sobat. Nah pusakanya bagus, warangkanya nanti harusnya juga bagus. Nah ini untuk di dedernya ini masih bagus ya ini sebenarnya ini. Dan ini berat loh ini. Garapannya pun juga garap bagus ini. Mantep ini. Nah, terkadang itu memang seperti itu. Jadi saya itu tiba-tiba pengen gitu loh. Tiba-tiba pengen keris dengan pamor ini, atau tiba-tiba pengen keris dapur ini. Ternyata nggak lama gitu. Nggak lama setelah itu akhirnya saya mendapatkan gitu loh sobat. Nah salah satunya pun juga ini kemarin tuh saya nggak tahu kenapa kok pengen pamor udan mas ini. Akhirnya ada salah seorang rekan tosan aji saya yang mempunyai, akhirnya terus saya mahari. Nah ini keren ini. Mantap. Jadi ini di dalam satu pilah pusaka ada dua pamor. Yang pertama adalah pamor udan mas, lalu di sor-sorannya adalah pamor kul buntet sobat. Nah keren ini. Oke, ini adalah 3 buah pusaka yang baru saja saya dapatkan, dan ketiga-tiganya ini saya dapatkan dari teman Trenggalek sobat, meskipun berbeda orang. Nah kita lanjut untuk di pusaka murah tapi tidak murahan. Ini adalah pusaka bagus tapi terjangkau, karena ada yang beberapa hari ini
ada yang bertanya gitu loh. Nah, ini akan saya sisipkan, akan saya tambahi mereview dari dua buah pusaka yang murah tapi tidak murahan. Ini adalah kerisnya bagus tapi maharnya terjangkau. Ini warangkanya sudah saya serviskan. Nah, sudah diserviskan. Untuk di pendoknya nih, kalau Anda melihat sobat, ini adalah pendok belewah dan dia ini motifnya bagus. Ini kayaknya adalah pendok lawasan. Nah, saya dapatkan dari warangkanya seperti ini, Bang. Nah, satu set dengan warangkanya. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusakanya. Dapurnya adalah dapur tilam upih. Dapur tilam upih, pamornya adalah Tejo Kinurung. Nah, ini dari karakter pamornya itu dia apa ya? Mubiar sebenarnya, sobat. Nah, kayak gini. Ini dapurnya adalah dapur tilam upih, salah satu dari dapur yang banyak dicari oleh para pecinta tosan aji pemula. Nah, pusakanya sudah diwarangi dan untuk diwarangkannya sudah diserviskan. Lalu lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, ini kalau nggak salah juga dapurnya dapur tilam upih, sobat. Tetapi dia memakai warangka ladrang. Nah, ladrang Surakarta, dia ini gandar iras. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Ini adalah edisi dari pusaka murah tapi tidak murahan, keris bagus dengan mahar terjangkau. Ini pun juga sudah diwarangi. Dapurnya pun juga dapur tilam upih dan pamornya, sobat, ini pun juga pamor Tejo Kinurung. Hanya saja ini sudah agak aus untuk di pamornya. Nah, dapurnya tilam upih, pamornya juga pamor Tejo Kinurung. Nah, ini kerisnya bagus tetapi maharnya terjangkau, sobat. Mungkin diantara sobat yang masih pemula yang menginginkan sebuah pusaka yang bagus tapi maharnya terjangkau, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Sekali lagi, jika di antara sobat ada yang berminat dengan dua buah pusaka yang saya tawarkan ini, silakan langsung menghubungi di nomor WA saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.